Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Morsal, ada di channel Morsal Sembako. Gimana kabarnya sahabat sembakuku semua? Mudah-mudahan sehat-sehat aja. Mudah-mudahan juga hari ini omsetnya bertambah, untungnya juga bertambah, biar cepat kebeli sesuatu ya. Amin ya rabbal alamin. Terus buat teman-teman yang baru gabung di channel saya, channel Morsal Sembako, jangan lupa di like, di komen, terus di subscribe. Jangan lupa juga pancet tombol loncengnya agar dapat info tentang video terbaru. Hari ini kita mau review apa ya? Minyak. Ini kita tadi malam dapat minyak. Kalau ini kan yang lama ya, yang 2 liternya. Ini tadi malam kita dapat yang 1 liter. Mereknya Promo sama. Dapat 25 dus, harganya lebih murah dari biasanya. Ini dapat harga 275.000 per dusnya. Kalau yang ini kemarin kita dapat harganya 280.000. Terus kalau yang botol ada di depan tuh, itu dapatnya 285 yang 1 liter. Kalau ini yang 2 modalnya 280, ini 275. Tapi hari ini kita sudah turunin harganya. Kalau kemarin kita jual 290, hari ini kita udah jual 282 sama. Jadi yang seliter juga kita jual segitu, yang 2 liter juga kita jual segitu. Nggak apa-apa, di yang 2 liternya kita dapatnya 2000, kita dapat lebihnya di sini. Jadi hitungannya nanti dapatnya bolak-balik. Jadi untung yang di 1 liter nih per ke yang 2 liter 2000 gitu kan. Jadi masih dapat untung 5 sama 4.000. Nah, kurang lebihnya begitu. Nah, ini juga buat teman-teman, saran saya, jika minyak semakin banyak, biasanya itu harganya yang tadinya naik terus kan, tapi jika barangnya sudah ada setiap toko, terus ketahuannya di keluar barangnya minyak itu sendiri. Jadi keluarnya udah rada kesendat. Misalnya 1 hari tadinya bisa kejual nyampe puluhan apa 20-an dus, sekarang turun. Jadi penjualannya 1-2 dus gitu kan. Terus yang mesen udah kurang. Biasanya kalau tadi kita posting langsung saya bang gitu kan, tinggal kita simpen. Kalau sekarang saya posting paling tinggal 1-2 orang yang nyuruh nyimpen gitu. Jadi udah lakunya udah balehoy. udah kurang. Itu artinya barang juga harganya ntar juga bisa balehoy ke bawah, bisa turun juga. Jadi untuk teman-teman ya itu tadi, jika posisinya memang peminatnya sudah kurang, itu ada tanda-tanda ada sesuatu. Nah, jadi yang biasanya nyetok nyampe puluhan dus, jadi agak dikurangin stok, apalagi dengan modal seperti ini ya. Terlalu besar uang kita numpuk di situ, kita repot buat belanja barang yang lain. Nah, itu saran saya. Dan pengalaman saya semenjak jualan, mau barang apapun, jika tadinya lagi laku kenceng, terus harga naik, berubah-berubah setiap hari, terus tiba-tiba barang tersebut lakunya sudah mulai pelan sedikit gitu kan. Nah, itu ada tanda-tanda barang tersebut akan turun, walaupun turunnya tidak seberapa jauh, tapi setidaknya dia akan turun. Pengalaman juga sebelumnya kita di susu beruang. Nah kan teman-teman juga ngalami pasti ya,
susu beruang waktu kemarin-kemarin itu lakunya seperti apa sih? Ya enggak. Jadi rebutan semua orang. Jadi punya stok kita 100 pak misalnya, enggak nyampe 2 hari habis. Kalau kemarin-kemarin itu pas waktunya beruang-beruang kenceng itu, kalau nggak salah itu di posisi gencar-gencarnya vaksin yang pertama kalau nggak salah saya. Itu kayak gitu. Nah begitu sepi langsung kan turun drastis malah kan, dari harganya sampai 400.000 pernah, 410.000 saya pernah jual gitu kan. Akhirnya sekarang apa, 270.000, 275.000 paling harga jualnya. Dan lakunya pun ya bisa dibilang satu hari belum tentu sepak. Jadi kayak gitu memang. Kalau barang udah setiap toko ada, itu mau barang apapun, pengeluarannya udah mulai kendor, itu siap-siap aja. Nah, jika tadinya barang tersebut ngangkat harganya itu nggak kira-kira, jadi naik harganya itu sudah tergantung ke yang punya barang lah istilahnya, yang ngasih harga. Nah itu hati-hati kalau mulai sudah naik puncak dan tiba-tiba sudah mulai berhenti, terus barangnya sudah kelihatan di semua toko dan daya belinya sudah berkurang, itu siap-siap terjun. Biasanya kayak gitu, itu mau barang apapun. Tapi untuk minyak kali ini dengar-dengar informasi harga di luar negeri itu kan lebih mahal ya. Mungkin kalau turun pun tidak seperti turunnya susu beruang, tapi bisa jadi turun, bisa jadi jika ada peningkatan permintaan di bulan puasa bisa naik lagi juga, kita nggak tahu. Tapi kalau menurut saya lebih baik ya hati-hati dalam menyetok. Setidaknya ya direm-rem lah. Kalau biasanya ngambil nyampe jor-joran 50 dus, habisin uangnya di situ. Nah besok juga jadi duit kan. Kalau biasa kayak kemarin-kemarin kan kayak gitu ya. Mau punya stok 100 pun kita berani jamin 2 hari itu habis. Karena tidak semua toko ada. Terus lagi modalnya besar. Tapi kalau si saat seperti ini itu ya agak direm lah. Biasanya ngambil 20 ya ambil 10, kalau enggak 5 gitu kan. Yang penting di toko itu ada. Terus kalau seandainya pun turun, misalnya turun 1.000 2.000 per piece-nya, taruhlah 10 sampai 15.000 per dusnya. Jadi kerugian kita itu kan enggak terlalu banyak ya. Terus stok kita nggak terlalu banyak juga di toko. Kemungkinan jika kita jual harga modal pun habis gitu kan. Jadi kita tidak rugi walaupun kita tidak untung. Kan untungnya sudah ada mungkin kemarin-kemarin, tapi di saat turun kita masih bisa jual harga modal. Karena stok kita tidak banyak, ya udahlah jual aja harga modal 5 dus, mungkin 5 hari habis. Setelah itu kita bisa masukin barang baru, harga baru gitu. Di situ kita ambil lagi keuntungan walaupun hanya 3-4 ribu gitu. Kurang lebihnya begitulah. Itu termasuk trik-trik para pedagang yang punya toko, itu kurang lebihnya seperti itu. Kalau saya pengalamannya seperti itu saya dulu pernah belanja itu di, memang langganan saya dari dulu, toko Chinese. Dia kayak gitu, kalau jualan giliran barang kosong dia langsung naikin harganya, ntar udah sepi gitu. Kayak gitu memang cara mainnya. Tapi sekarang saya sudah nggak belanja di sana, tapi ilmu-ilmunya saya ambil, saya perhatikan gitu cara-caranya kan. Oh ternyata nyari untungnya seperti itu ya gitu. Dan jika barang turun pun di dia itu nggak banyak stoknya, kayak punya feeling kayak apa gitu. Ya mungkin kayak saya bilang tadi, jika barang sudah naik ke atas, sudah tinggi, dan jika pengeluarannya sudah mulai agak kendor, dia rem pengambilannya. Jadi nggak setiap orang nawarin langsung dia tampung lagi. Dia bilang masih ada kayak apa gitu kan. Istilahnya kalau dia biasa nyetok ratusan dus, dia nyetoknya 50 dus gitu.
perkiraan habisnya aja dalam berapa hari gitu. Jika pun jual modal ya nggak masalah lah, kan di belakangnya sebelumnya kan udah banyak keuntungan gitu. Ya kalau menurut saya pribadi dan yang saya lakukan di toko pun kurang lebihnya seperti itu. Tapi nggak tahu teman-teman kayak apa pandangannya, terus kayak apa sikapnya dalam barang-barang. Apakah ada barang langsung beli, terus masalah sepi pun nggak mau tahu, nggak mantau, dan nggak ngeh gitu. Nggak ngeh kalau ini barang ini kan lagi keluarnya lagi sepi, terus harganya tadinya tinggi, ada yang nawar sekian, itu nggak ngeh malah langsung beli gitu kan, padahal posisi barang itu lagi turun. Dan bahkan saya sudah dapat informasi dari minyak merek lain, nggak perlu saya sebutin, nanti kalau datang barangnya insya Allah kalau nggak sibuk saya review deh, saya bikin deh videonya. Merek tertentu lah pokoknya yang biasa saya jual di toko, mungkin teman-teman udah tahu ya. Itu harganya tadi dapat info di 265 yang 2 liternya, 266 yang 1 liternya. Nah berarti kan kita udah bisa jual di 270 dong. Nah, sementara saya nggak ngambil dulu karena posisi ini masih ada. Ini kemungkinan kalau sepi-sepi banget ya mau nggak mau saya jual modal pelan-pelan gitu kan, nggak apa-apa, yang penting nanti bisa saya ambil yang itu. Ya patokan saya itu sampai hari Minggu inilah. Ini kalau barang ini tidak habis dalam 1 minggu ini, saya mau nggak mau harus ngambil yang merek itu, dan harganya saya samain dengan yang itu semua nantinya di 270. Biarin yang ini nombok, yang sana kita masih dapat gitu, nggak masalah. Yang penting barangnya habis dulu, modal yang lama nanti baru kita cari di modal yang baru, nanti di situ kita dapat untung lagi. Kalau masalah rugi yang sisa ini misalnya rugi, itu nggak masalah, ruginya nggak seberapa, yang penting barang kita cepat tertukar sama modal baru gitu. Jangan nyampe nanti lama-lama kalau ditahan pun bisa jadi ruginya malah kalau kita nggak belanja yang baru, terus ini kita tahanin nggak mau rugi 2.000 3.000 gitu. Bisa jadi kalau nanti minyak di harga 200, ini kan bisa jadi kita ruginya nyampe 80.000 kan sedusnya. Nah mending cepet-cepet ambil sikap gitu kan. Nah kurang lebihnya seperti itu sahabatku. Ya semoga membantu sahabat-sahabat yang minim pengalaman di toko sembako. Kalau sekiranya bermanfaat ya ikutin. Kalau menurut anda semua itu tidak masuk akal ataupun tidak sesuai dengan apa yang biasa teman-teman lakukan, ya tinggalkan saja, tidak masalah. Oke, terima kasih buat sahabat-sahabat sembako semua yang sudah mendukung channel Mursal Sembako. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.